Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali bertemu dengan saya Suryo Koco Suryo Putro dalam acara Kepoin Desa. Kita kepo-kepo tentang desa, kita tanya-tanya tentang desa, kita cari tahu tentang desa. Dan hari ini luar biasa, kita kehadiran tamu yang peduli dengan desanya, membangun desanya, tapi dengan cara-cara membangun jaringan dengan program-program CSR. Sebelum saya menyapa Mas Iyuk Wahyudi, kita ikutin dulu video sekilas tentang apa-apa yang sudah dikerjakan Mas Iyuk. Keren, luar biasa. Mas Iyuk membangun desanya, membuat jembatan gantung, ada bakti sosial untuk warga jompo, ada juga pengajian, ada juga mendatangkan artis. Luar biasa. Kita sapa Mas Iyuk. Mas Iyuk, selamat pagi Mas Iyuk. Selamat pagi Mas Koco. Oh, luar biasa, seger nih. Ini lagi di rumah apa di hotel ini? Keliling terus. Tadi videonya belum kelihatan itu. Tayangan di YouTube-nya full, tayangan di YouTube-nya full. Di sini memang untuk di Zoom meeting bisa dilihat di teman-teman untuk melihat tayangannya seperti apa. Itu di akunnya TV Desa 003, itu tampilannya akan seperti itu di siaran kita. Oke, Mas Iyuk, menarik ini. Bagaimana berkontribusi membangun desa, kemudian menggunakan jaringan kemitraan dan optimalisasi program CSR, ini menurut saya sangat luar biasa. Beberapa teman sudah bergabung di sini nih, kayaknya dari teman-teman forum CSR juga. Saya juga sempat
mengundang juga teman-teman dari Paguyuban Jawa Tengah supaya bisa belajar dari Mas Iyuk untuk bagaimana membangun desa dengan pengembangan jaringan. Silakan Mas Iyuk, boleh ceritakan Mas Iyuk ini dari desanya di mana, itu tempat lahir atau tempat dibesarkan atau bagaimana, karena kan ada ketika orang ditanya aslinya mana, oh aslinya saya lahirnya di sini tapi saya besar di sini. Kemudian saya lebih ke desa keluarga istri dan itu saja. Monggo Mas Iyuk, waktu sepenuhnya silakan sekalian berbagi cerita tentang Forum CSR juga boleh. Monggo. Ya. Baik, Mas Koco, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, para aktivis dan pemerhati desa yang saya banggakan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Koco dan tim dari TV Desa ya, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, untuk berbagi tentang apa yang sudah dan sedang kita kerjakan di desa kita tercinta. Tadi saya menarik sekali dengan apa yang disitir oleh Mas Koco terkait ucapan Pak Karno, Bung Karno, bahwa kita harus banyak bekerja, tapi juga kita harus banyak bicara untuk menyampaikan apa-apa yang sudah kita kerjakan, apa-apa yang sudah kita ikhtiarkan, agar masyarakat tahu dan bisa memberikan inspirasi sebetulnya kepada yang lain untuk melakukan hal positif yang sama. Jadi tidak berarti kita kemudian merasa pol dewe atau merasa hebat sendiri, tapi harapan yang lebih utama itu adalah sharing ini bisa memberikan inspirasi kepada para penggiat desa, para aktivis desa, para pemerhati desa untuk melakukan yang terbaik bagi desanya. Saya, Mas Koco, lahir di Desa Cigobang, Kecamatan Walad, Kabupaten Cirebon di Jawa Barat. Ya, jadi lahir saya di situ, orang tua, keluarga besar ada di situ. Desa saya ini termasuk desa yang agak terbelakang ya, di belakang lah dibanding dengan desa-desa yang lain, karena memang posisinya yang serba perbatasan, Mas Koco. Pertama perbatasan provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Barat, perbatasan di Kabupaten Cirebon dan Kuningan. Nah, biasanya yang perbatasan tuh kayak anak bungsu gitu loh. Jadi habis sama yang sulung dan yang tengah, yang bungsu itu sisa-sisanya saja gitu loh. Dan itu kejadian memang. Jadi anak bungsu biasanya yang dimanja loh, Mas. Anak bungsu biasanya yang dimanja. Nah, gitu ya. kalau masih ada itu dimanja, kalau sudah nggak ada tinggal sisanya gitu ya. Jadi gini, Mas Koco, desa saya ini termasuk daerah urban. Jadi kebiasaan kita itu anak-anak SD kelas 6 lulus 6 SD biasa langsung berangkat ke Jakarta untuk menjadi tukang, menjadi buruh bangunan, yang sudah senior menjadi mandor bangunan dan lain sebagainya. Jadi mayoritas kaum pria di desa saya itu dari tahun ke tahun itu musiman lebih banyak di Jakarta ketimbang di di desa asal. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ada Hotel Indonesia, kemudian ada Pondok Indah, ya kan, dan kota-kota satelit lain, itu kita kadang-kadang sedikit boleh nyombong bahwa mayoritas itu pekerja-pekerja mandornya, teknisi dan lain sebagainya itu dari kampung kami, itu dari kampung Cigobang. Nah, jadi saya itu diamanati untuk menjadi ketua perkumpulan atau paguyuban warga Cigobang yang berada di perantauan, Pak Koco. Jadi itu paguyuban satu desa atau satu kecamatan apa? Satu desa, satu desa. Nah kan, tapi saya lebih banyak fokus ngurusi mereka-mereka yang berada di perantauan, ya, baik itu di Jakarta, di Jabodetabek, maupun di seluruh Indonesia, ya.
Tujuannya apa? Perkumpulan itu dibangun. Sebetulnya harapannya perkumpulan ini sebagai jembatan atau transformasi antara desa dengan kota. Jadi kita yang orang desa pada dasarnya kemudian merantau di Jakarta atau di kota-kota besar lainnya, diharapkan bisa kemudian menjadi jembatan informasi, sumber daya, jejaring dan lain sebagainya yang ada di kota untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan dan kemajuan desa gitu loh. Jadi istilahnya kita boleh saja menjadi apalah di kota, entah itu menjadi manajer, entah itu menjadi jenderal, menjadi apa namanya dokter dan apapun itu, tapi jangan lupa dengan kampung sendiri gitu loh. Kita boleh menjadi orang hebat, tapi kehebatan itu sebisa mungkin bisa kita tularkan kepada masyarakat kita yang ada di kampung kita sendiri. Itu sebetulnya filosofinya seperti itu. Nah kemudian di antara perantauan-perantauan itu ada yang berhasil, ada yang sukses, ya, ada yang sedang-sedang saja, ada juga yang masih tertatih. Nah, diharapkan dengan adanya paguyuban atau perkumpulan ini, sesama saudara sekampung sedesa di perantauan itu bisa saling mendukung, bisa saling memperkuat. Itu juga menjadi semangat dan filosofi dari paguyuban yang kita bikin, yang kita bangun. Nah, kemudian apa namanya, paguyuban ini juga bisa menjadi semacam mitra strategis bagi aparat desa di kampung kita, ya. Jadi seperti yang tadi yang disampaikan, ya, kemampuan desa itu sangat terbatas untuk membangun desanya, apalagi dulu sebelum ada apa namanya ada dana desa, ya, itu benar-benar keadaan atau kondisi di desa-desa itu ya sangat berat, ya. Nah, maka kemudian kita aku potong bentar. Dana desa udah berjalan ini tahun ke-6. Begitu dana desa kan banyak duit yang masuk nih. Itu desa jadi butuh teman-teman perantau atau enggak sih? Gimana Mas? Gimana Mas? Boleh nyela dikit. Perantau itu perlu, justru dia jadi model, ya, jadi model. Ya, kita harus juga jujur bahwa efektivitas dana desa saat ini, ya, terhadap kemudian pertumbuhan dan perkembangan desa itu ya juga masih minoritas gitu, masih lebih banyak BUMDes misalnya yang gagal ketimbang yang berhasilnya. Masih mungkin kalau 10% berhasil pun itu udah hebat gitu loh. Nah, jadi gitu ya? kalau bilang iya dong. Nah, coba aja misalkan kayak BUMDes yang eksis, yang mengglobal itu ada berapa gitu, ada sekian ribu katanya BUMDes yang ada. Nah, ini saya kira tapi intinya begini Mas, intinya pertama, selagi anggaran desa itu lebih banyak digunakan untuk misalnya apa namanya pembelanjaan bukan untuk pembangunan rutin, ya itu kejadian sama dengan misalnya APBN gitu. APBN kalau habis misalnya 70% untuk belanja pegawai dan lain sebagainya, sisanya tinggal sedikit, ya nggak akan bisa diharapkan untuk kemudian bisa membangun desa atau daerah tersebut. Nah, kita juga ngerti urusan pembangunan itu tidak bisa juga kita hanya lepas tangan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, itu ya nggak bisa juga. Bahwa partisipasi semua elemen, termasuk kalau untuk desa, ya, apa namanya para perantauan ini itu sebetulnya bisa diberdayakan bila mana ada hubungan yang harmonis antara perantauan dengan aparat desa dan masyarakat desa gitu loh. Oke. Nah, lanjut, contoh yang lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, terus kita sebetulnya ada beberapa kegiatan yang tadi saya sudah disampaikan, sayang videonya tadi nggak tampil. Kegiatan kita itu bentuk kegiatan paguyuban dalam berkontribusi untuk desanya terkait dengan keagamaan, ya. Kita sering melaksanakan pengajian apa namanya, karena kebetulan di sana mayoritas Muslim, ya. Bahkan kita sudah pernah mendatangkan Mamah Dedeh, ya. Itu Mamah Dedeh itu apa namanya penceramah tingkat nasional, bisa kita tarik ke kampung yang jauh dari asalnya, ya. Kemudian juga
ada sunatan massal 2 tahun yang lalu kita menyunat hampir sekitar 60 anak-anak yang tidak mampu ya untuk kemudian disunat secara gratis ya. Juga untuk warga Jompo juga kita memberikan santunan ya. Kemudian juga ada hiburan ya. Karena kebetulan mayoritas kami di Pantura kan senang dengan dangdut, kita mengundang membawa Bang Mansur S. Mas Koco siapa nggak pasti kenal dengan Bang Mansur. Nah, itu pun kita hadirkan ya. Dan termasuk pembangunan musola juga kita dan teman-teman juga kita bangun di sana. Dan terakhir yang fenomenal bagi saya, menurut saya itu adalah pembangunan jembatan gantung yang itu merupakan kerjasama antara Forum CSR, kemudian paguyuban warga Cigobang, aparat desa, kemudian organisasi Young President Organization, kemudian NNC Peduli, kemudian teman-teman yang lain dari Vertical Rescue, spesialis pembuat jembatan. Kenapa waktu itu saya mengusulkan jembatan? Karena itu jujur aja sejak kecil itu menjadi semacam inspirasi dan sekaligus mimpi saya yang warga sana. Jadi desa kami itu untuk menuju kota kecamatan saat itu harus kalau naik sepeda atau naik kendaraan itu berputar sampai sekitar 7 sampai 8 kilometer. Untuk keperluan sekolah, SMP, untuk keperluan beli barang-barang di pasar, ya, dan lain sebagainya itu kita harus berjalan sepanjang 7 sampai 9 km. Padahal sebetulnya kalau ada jembatan, kita hanya mungkin 300 meter kita sudah sampai di kota kecamatan. Nah, jadi kita tuh jadi puluhan tahun, ratusan tahun itu antara desa kami dengan desa kecamatan itu terputus. Udah banyak sekali upaya-upaya ikhtiar dari warga, para pendahulu saya itu untuk kemudian memiliki jembatan. Nah, alhamdulillah kemudian berkat dukungan dari Youth President Organization, kemudian juga dari Forum CSR, kemudian dari Vertical Rescue, akhirnya tahun lalu kita bisa membangun jembatan gantung yang terbuat dari sling baja, ya. Bisa menghubungkan antara dua desa Cigobang dan desa Walad. Nah, kalau Mas Koco itu pernah lihat misalnya ada masyarakat tuh kalau sekolah pas hujan, pas lagi kemarau itu sepatunya diangkat ke atas, kemudian selamanya dilepas untuk sekedar nyeberangi kali agar bisa sekolah di SMP. Itu di desa saya pun kejadian di 1-2 tahun terakhir. Sampai tahun berapa itu, Mas? Waktu masih sekolah aja. Sampai saya alhamdulillah tahun 1 tahun yang lalu itu masih kejadian karena begini masih ada seperti itu. Oh iya dong, karena apa? Karena itu transportasi satu-satunya itu adalah perahu. Perahu ya. kalau terlalu dangkal nggak bisa laju, ya kan? Akhirnya teman-teman ya ngelintas itu ya dengan cara-cara seperti itu. Sendal atau sepatu dilepas, dinaikin ke atas kepala, kemudian nyebrang. Kalau yang nggak punya malu, ya celananya pun dilepas gitu loh. Kalau yang masih ada malu seperti saya dulu, tetap pakai celana gitu loh. Nah itu yang jadi alhamdulillah ya dengan dan yang lebih menarik lagi banyak ternyata keluarga yang antar desa. Jadi dulu keluarga ibunya, keluarga suaminya, keluarga istrinya ada desa di Cigobang dan desa Wadat. Itu selama ini kalau mau komunikasi itu ya muter jauh banget. Nah sekarang setiap saat ingin mampir nengok saudaranya itu tinggal nyebrang. Saya kira itu yang kebanggaan saya ya akhirnya amal jariah yang luar biasa itu, Mas. Betul Mas, karena itu ada 3.500 lebih kakak yang ada di 2 desa kami di Cigobang, ya mungkin sekitar 6.000 sampai 10.000 kakak bisa menerima manfaat dari jembatan itu, dan juga dari desa Wadat yang jumlahnya juga hampir sama seperti itu. Nah harapan kami sih Mas Koco, kalau ini kebetulan ada kawan-kawan juga yang kompeten, ini sebetulnya sifatnya jembatan perintis.
Jadi artinya mudah-mudahan dalam 1, 2, 3 tahun ke depan kita juga bisa mendorong Kementerian PUPR untuk bisa kemudian mempercayakan kepada kami mendapatkan jembatan yang sifatnya permanen gitu loh. Jadi tidak hanya sektor pendidikan, sosial, tapi juga ekonomi akan semakin bergulir dari desa kami ke kecamatan dan kabupaten tetangga lainnya. Itu harapan kita. Oke, luar biasa. Ini ada yang chat, salam kenal dari Taripan, Bumdes Maju Indramayu. Oh, tetanggaan nih. Indramayu, Cirebon, tetanggaan ya Mas ya? Tetanggaan Mas. Itu wilayah 3 itu, masuk wilayah 3. Oke, mungkin teman-teman yang sudah ada di Zoom meeting, yang sempat berakses ke Zoom meeting, kalau ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat bisa raise hand di partisipan atau bisa kirim chatting ke saya. Nanti mic akan kita buka supaya bisa langsung berkomunikasi. Beberapa yang ada di sini saya ini Mas Widodo ini dari Temanggung. Ini sekampung dengan saya, alhamdulillah bergabung. Mas Widodo bisa, mungkin Mas Widodo ada yang ingin disampaikan karena ini menarik ini Mas Wid, Mas Iyo ini membangun desa, ikut partisipasi membangun desa dengan mengembangkan jaringan di CSR dan seterusnya. Lah mungkin bisa di kesempatan ini kita bisa saling berbagi gimana sih sebenarnya untuk kemudian kita bisa berhubungan dengan CSR dan seterusnya. Ini menurut saya jadi penting untuk teman-teman yang memang care dengan desa, ingin membangun desa, ada ide tapi secara keuangan mungkin terbatas, berpikir fundraising atau menggalang sumbangan kadang-kadang juga kurang nyaman. Nah, kalau kita bersinergi dengan para pihak mungkin menarik. Mas Wid, ada yang boleh berikan pendapat? Halo Mas Wid, ada? Halo. Halo. Moga Mas Wid, ada yang ingin disampaikan mungkin? Ya, sebetulnya pengen mendengarkan dulu gitu. Cuman apa ya? Kalau di kampung saya gitu, kan tahu Mas narasumber ini saya sama Mas Koto itu satu kampung. Iya. Kecamatan satu kecamatan. Ya. Masalahnya sekarang ini kan di kampung saya sendiri itu kampung kecil Badran itu tuh perumahan itu sudah ada 5 gitu. Jadi tanahnya itu sudah habis lah, hampir habis gitu loh. Jadi sebetulnya saya pengen mendengarkan dulu apa sih nanti nanti yang bisa bisa disinergikan gitu di kampung. Cuman ini kan lagi belum paham banget ini yang mau dibicarakan apa gitu Mas Mas Suryo. Jadi saya dengerin dulu nanti apa sih endingnya gitu. Terima kasih. Kita dengerin dulu. Monggo, ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ada Mas Husen. Kayaknya udah dibuka mic-nya. Ada yang ingin disampaikan, Mas? Atau kalau enggak mungkin Mas Iyu memulai membangun komunikasi dengan perusahaan untuk CSR dan seterusnya. Mungkin tahapan-tahapannya harus seperti apa, Mas? Seperti taruh kata nih di Temanggung ada beberapa perusahaan nih. Sekarang kan ada Sabu Industri itu yang jalur baru kita gitu kan. Itu kan ada beberapa perusahaan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka dan seterusnya. Bahkan sebagai satu contoh nih di Keranggan, di tempat saya, tempat Mas Wid ini kalau umpama kita naruh sepeda motor aja di luar gitu kan, kira-kira kita nggak diapa-apain itu sepeda motor itu didiemin selama 2 atau 3 hari, itu debu-debu dari industri yang ada di lingkaran sekitaran itu tuh udah mulai menutup jok sepeda motor umpamanya. Nah, itu kan secara efek industrinya kena di kita.
Tapi kemudian ketika bicara CSR dan seterusnya, kayaknya teman-teman belum punya treatment atau belum punya cara untuk berkomunikasi. Gimana Mas Iyo? Bisa diberikan gambaran sebenarnya CSR itu kayak apa dan kemudian ke masyarakat sekitar itu seperti apa? Jadi gini, Mas Koco, memang itu yang ya filosofi adanya program CSR itu. Jadi salah satunya itu adalah social cost ya. Ya, jadi ada elemen dari masyarakat atau stakeholder dari masyarakat yang dia tidak mendapatkan benefit langsung dari keberadaan perusahaan, tapi kemudian terkena dampak negatif dari aktivitas kegiatan operasional perusahaan. Kalau karyawan dia mendapatkan gaji, itu wajar karena dia memang berkontribusi kepada perusahaan, ya kan? Nah, tapi kalau kemudian masyarakat yang bukan karyawan, bukan siapa-siapa, kemudian perusahaan hanya karena depan rumahnya dilewati oleh hiruk pikuk kendaraan operasional perusahaan, terdampak ini yang kemudian muncul ide atau pandangan tentang CSR. Artinya perusahaan itu harus selain terkait dengan social cost ya, harus memikirkan bagaimana agar dia bisa berbagi dengan masyarakat melalui dana CSR itu. Nah, kemudian dana CSR ini sebetulnya kalau dicari gimana sih caranya gitu. Yang pertama, perusahaan itu punya kewajiban atau tanggung jawab dari perusahaan untuk kemudian bisa menyalurkan dana CSR-nya kepada lingkungan sesuai dengan donasinya. Itu merupakan tanggung jawab ya, merupakan amanat dari undang-undang, dari pemerintah. Namun CSR itu tidak boleh kemudian digunakan secara serampangan. Artinya pokoknya asal sebar. Itu selesai tidak, tapi dia harus tanda petik kemudian bertanggung jawab atas penyalurannya atau alokasinya. Sejauh mana program CSR itu secara terukur bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat. Nah, maka dia harus mencari partner yang terpercaya gitu loh. Bukan partner abal-abal yang cuma nyari duit cash, tapi kemudian secara program, secara kegiatan itu tidak dilaksanakan secara baik. Itu dulu yang pertama. Terus yang kedua, dari sisi kita, dari sisi masyarakat itu kenapa kita mendirikan perkumpulan sebagai badan hukum paguyuban? Karena biasanya perusahaan itu concern terhadap aspek legal formal. Ya, dengan kita punya lembaga badan hukum perkumpulan, karena badan hukum paguyuban kita itu adalah perkumpulan, ya. Itu kita punya badan hukum, kemudian jelas siapa penanggung jawabnya, siapa pengurusnya, dan juga kita bisa membuka rekening bank. Jadi artinya setiap misalnya donasi atau proposal itu perusahaan akan lebih firm, akan lebih nyaman bila mana masuk ke rekening milik institusi atau badan hukum daripada ke perorangan. Jadi akhirnya kemudian kita membuat badan hukum. Badan hukum yang cocok bagi kami, menurut kami itu adalah perkumpulan warga Cigobang. Nah, kemudian yang ketiga, sebaik apa kita membuat program. Ya, artinya kita nggak bisa minta dong CSR tapi programnya nggak ada, programnya nggak jelas gitu loh. Program yang bagus itu adalah program yang satu itu adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, benar-benar memang itu butuh masyarakat seperti jembatan. Itu 100 tahun lebih warga itu membutuhkan jembatan, kemudian belum terlaksana. Kemudian penerima manfaat seberapa banyak? Kalau itu ada jembatan, apalagi dananya gede, kalau cuma penerima manfaatnya cuma 3-4 rumah, ya enggak korup istilahnya gitu loh. Makanya kita harus meyakinkan bahwa program pembangunan jembatan ini kalau ini terjadi itu memberikan manfaat bagi 3.200 kepala keluarga di desa A dan desa B atau bahkan mungkin 6.000, 10.000 kepala keluarga. Nah, itu impact-nya berarti kan besar gitu loh, dan itu akan menarik perusahaan. Nah, kemudian artinya buat kita punya inovasi, punya kreasi untuk menyusun program yang benar-benar bernilai jual tinggi untuk bagi para sponsor atau donatur. Ya. Kemudian selanjutnya yang keempat itu
lebih baik kita mendapatkan rekomendasi dari desa, rekomendasi dari kecamatan, bahkan dinas terkait, entah itu dinas PUPR, dinas desa, atau kemudian dinas sosial dan lain sebagainya. Sebagai penguat bahwa kita ini bukan organisasi abal-abal, bahwa kita ini adalah organisasi yang terpercaya, yang keberadaannya itu diketahui oleh negara. Nah, kemudian setelah itu tinggal cari di sekeliling kita tuh ada perusahaan apa nih? Perusahaan besar apa yang ada di wilayah desa, kecamatan, kabupaten kita. Karena apa? Karena program CSR itu sifatnya zonasi. Zona 1, zona 2, zona 3. Zona 1 itu ya level desa di situ. Yang paling ring satunya itu desa. Kemudian mungkin ring 2-nya itu sampai level kecamatan. Ring 3 itu sampai kabupaten atau daerah-daerah yang menjadi titik-titik distribusinya. Ya, seperti Pertamina. Pertamina itu selain pabrik, desa yang dilewati oleh jejaring pipa Pertamina itu adalah zona mereka gitu loh. Nah, itu yang harus kita telaah di desa kita, misalnya kayak di Indramayu, ya di Indramayu itu udah jelas tuh, itu ada Pertamina Balongan. Nah, tinggal kemudian kita buat program yang benar-benar bukan program mainan atau bukan program asal-asalan, tapi program-program yang dikreat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, insya Allah itu akan lebih mudah. Apalagi kalau dapat dukungan dari bupati, gitu loh. Nah, bupati atau desa itu jangan kemudian memposisikan perusahaan-perusahaan itu sebagai ATM pribadi mereka. Nah, ini juga autokritik ya. Jangan akhirnya pemerintah, akhirnya perusahaan itu jadi agak jaga jarak gitu loh. Jadi kalaupun mereka datang, mereka panggil itu perusahaan, kasih program, mereka ini program saya nih. Sebagian ini udah dibiayai oleh PBN. Ada yang belum, yang bisa yang terlewatkan dari PBN, kamu bisa nggak kerjain? Nah, itu juga bisa begitu gitu loh. Jadi artinya saling mengisi, saling memperkuat. Dan yang terakhir saya kira ini, kalau saya itu selalu walaupun seberapa, entah itu 5% atau 10% dari total kebutuhan program, itu diusahakan benar-benar dari kemampuan warga kita sendiri. Ya. Jadi jangan 100% diserahkan kepada orang lain gitu untuk kepentingan kita, itu janganlah gitu loh. Entah 5%, 10% wujudnya apa, misalnya pembangunan untuk misalnya tenaga kerja gratis biar kami gotong royong. Nah itu jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau diibaratkan sama semacam kongsi atau kerjasama itu, kalau masing-masing pihak ada kontribusi, maka masing-masing pihak punya komitmen untuk menyelesaikan itu. Tapi kalau hanya satu pihak yang kontribusi, yang satu nothing tulus, ya kalaupun nggak jalan juga saya nggak rugi. Nah itulah, ini yang harus menumbuhkan kepercayaan atau trust masing-masing antara perusahaan CSR dengan kemudian warga. Saya selalu mendorong begitu, berapapun teman-teman dari warga mau nyumbang 50.000, mau 100.000, ya ada yang 1 juta, 2 juta, 10 juta, kita tampung, kita tunjukkan kepada beliau-beliau bahwa kita udah maksimal memberikan kontribusi. Jembatan itu kalau dihitung mungkin harganya pembangunan itu bisa sampai 600 jutaan kalau ukuran standar PUPR ya. Kalau itu dari seling baja 102 bentangan 130 meter persegi ya, 300 meter panjangnya ya. Kalau warga disuruh kumpul-kumpul 600 juta, ya nggak akan sanggup, kecuali warga Hollywood atau warga Menteng kali kan ya. Nah, akhirnya begitu. Kita ada dana sekian juta nih maksimal, dan setiap pembangunan kita siap berkontribusi gotong royong, masyarakat siap mensuplai makanan selama pekerjaan itu berjalan. Artinya walaupun kita orang desa, tapi kita punya martabat dan punya harga diri. Saya kira itu, Mas Koco. Oke, Mas Iyo, yang saya tangkap ini untuk teman-teman yang mengikuti, kalau yang mengikuti di Zoom, selesai acara ini kita masih bisa ikut ngobrol langsung sama Mas Iyo. Tapi kalau yang mengikuti di siaran televisi kita dan di channel YouTube mungkin tidak bisa ngobrol lanjutan setelah ini. Ada yang saya coba catat ini, Mas Iyo nanti bisa koreksi kalau salah.
bahwa bagaimana kita bisa mengakses CSR ini dengan baik adalah satu, kita mesti paham dulu tentang apa, tentang dampak apa, dampak satu dampak di lingkungan itu. Kemudian yang kedua, mesti punya organisasi yang jelas legalitasnya. Yang kedua, teman-teman bisa membuat lembaga apa, badan hukumnya menjadi sebuah perkumpulan dan seterusnya, itu tinggal urus notaris dan seterusnya. Kenapa? Karena perusahaan akan lebih suka berhubungan pasti dengan institusi yang jelas. Artinya walaupun idenya bagus dan seterusnya, kalau orang per orang kan juga agak kesulitan juga perusahaan untuk melakukan apa, supporting. Kemudian yang berikutnya adalah proposal program. Proposal program itu harus benar-benar bisa bicara manfaatnya apa dan kemudian detail-detailnya, sehingga apa, mempertanggungjawabkan ide-ide atau mempertanggungjawabkan rencana yang diajukan itu menjadi apa, para pihak menjadi lebih apa, lebih bisa memahami dan kemudian lebih bisa menyadari bagaimana dia harus berkontribusi. Yang keempat adalah mempelajari perusahaan-perusahaan yang di sekitar atau yang memang ada dalam wilayah CSR-nya itu perlu apa, masuk wilayah desa kita, itu menjadi salah apa, desa yang kemudian ring 1, ring 2 dan seterusnya. Nanti Mas Yu bisa apa tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang menarik ini, yang menarik ada dua hal yang menarik ini yang tadi disampaikan Mas Yu. Buat aku keren banget ini Mas Yu. Forum Kepoin Desa memang kita pengen menyampaikan apa adanya, kita tidak perlu apa basa-basi karena memang ruang ini adalah ruang untuk kita belajar kan gitu. Jadi Mas Yu tadi menyampaikan tentang bagaimana dukungan pemerintah, jangan sampai kemudian pemerintah kabupaten mungkin itu menjadikan perusahaan-perusahaan itu sebagai quote unquote sapi perah atau ATM ketika tiap kali kegiatan minta ke situ. Jadi teman-teman di desa kalau umpama maju juga bahasanya jadi lebih simpel, dari perusahaan mengatakan, oh kami sudah ke kegiatan-kegiatan kabupaten, udah stop, udah nggak bisa apa-apa lagi. Apalagi kemudian yang tadi disampaikan Mas Yu, nanti masuk ke pribadi-pribadi, ya itu malah lebih mengerikan lagi. Yang poin 2 dari yang menarik tadi adalah ada harga diri yang harus ditunjukkan oleh teman-teman di desa atau teman-teman perantauan, bahwa kita juga berpartisipasi. Dari proposal yang segini 20% desa sanggup menanggung atau berapa persen desa sanggup menanggung dan seterusnya. Ini menurut saya luar biasa apa yang disampaikan Mas Iyu sebagai satu pembelajaran. Mas Iyu, di channel YouTube kita ada Pak Kisman, ini dari Bali, beliau dari Kementerian Desa, Mas Iyu, menyampaikan bahwa kami fungsional di Kementerian Desa, bagaimana cara kami mengakses program CSR perusahaan, apa saja yang diperlukan. Kalau apa saja yang diperlukan tadi sekilas sudah kita sampaikan. Mungkin Mas Yu bisa menyampaikan menyampaikan secara spesifik, karena Mas Kisman ini ada di balai di Kementerian Desa dan beliau banyak berhubungan dengan teman-teman di desa. Mungkin bisa diberikan pencerahan pagi ini tentang bagaimana kemudian melakukan guidance ke teman-teman desa dan seterusnya. Silakan Mas Yu. Pak Kis ini di pusat apa di daerah? Di Bali. Oh, di Bali ya. Jadi ini kebetulan saya di luar posisi saya sebagai ketua paguyuban yang ngurusin warga desa. Saya di nasional, di pusat juga sebagai sekretaris jenderal Forum CSR Kesejahteraan Sosial ya. Jadi bagaimana caranya? Ini berarti kan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perusahaan ya. Jadi saya ingin mengambil semacam contoh ya, seperti misalnya di Yogyakarta lah. Di Yogyakarta itu untuk menunjukkan bahwa ada sinergitas antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan atau forum CSR, itu bahkan ketika musrenbang pun itu CSR itu dilibatkan sebagai sebagai peserta.
untuk memberikan masukan-masukan nih, seperti yang misalnya Pak Gubernur menyampaikan bahwa kita ada program Rutilahu, rumah tidak layak huni misalnya. Dari totalnya itu ada sekitar 6.000 kepala keluarga yang membutuhkan, tapi anggaran kita terbatas hanya bisa kemudian 3.500 kepala keluarga. Sisanya kami belum punya di daerah ini namanya ini bisa nggak? Kemudian forum atau perusahaan-perusahaan memake up. Jadi sifatnya itu menambah, ya. Jadi istilahnya jangan kemudian terjadi ada double kegiatan di satu tempat. Nah, jadi makanya peta itu penting, Pak. Jadi kalau posisi kementerian atau dinas itu perlu menarik atau mengajak serta perusahaan untuk sama-sama memikirkan, membahas, membangun desa dengan semangat, kemudian saling mendukung, saling memperkuat. Nah, jadi di Bali itu saya forum CSR sebetulnya mungkin sudah ada ya, tapi saya mungkin tidak efektif apa belumnya, apa seperti apa saya belum tahu ya. Nanti mungkin saya cek lagi. Di setiap provinsi itu ada, forum CSR. Hanya mungkin masalahnya apakah mereka itu bisa memobilisasi secara maksimal atau belum. Itu menjadi challenge dan tantangan kita bersama. Itu mungkin Mas Koco. Halo? Ada Mas Lukito Wisnu Putro. Silakan Mas, langsung bisa menyampaikan. Ada yang ingin disampaikan Mas Lukito? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Langsung. Ya, terima kasih. Sedikit menambahkan, jadi memang terkait dengan pembangunan jembatan yang waktu itu kita kerjakan bersama di Desa Cigobang, itu kurang lebihnya ini, Bro. Nah. Mas, Mas Lukito audionya agak ini. Silakan. Iya. Agak kurang. Jadi sewaktu kita bikin jembatan di mana Cigobang itu kurang lebih jumlah penerima manfaatnya ada sekitar 16.000 orang karena menghubungkan 4 desa dan 2 kecamatan. Kemudian kenapa kami dari YPO Indonesia, nanti boleh dicek, kenapa ingin berkontribusi di lokasi sana, karena memang melihat dari historikalnya masyarakat di sana sangat membutuhkan jembatan tersebut. Kalau misalkan anak sekolah untuk bisa bersekolah itu kurang lebih jarak tempuhnya antara 30 sampai 50 menit. Ya, jadi itu harus ngelilingin desa Cigobang 4-5 desa. Nah, harus melewati 4 sampai 5 desa. Sementara sewaktu kita selesai membuat jembatan itu hanya 5 menit saja sudah bisa nyebrang gitu loh. Ini yang sebetulnya juga perlu kita kaji kembali, kita perlu analisa kembali bagaimana peran desa itu bisa memaksimalkan ADD dan DD, Pak. Karena kebetulan izin kalau misalkan nanti salah boleh dikoreksi, jika memang proporsionalnya adalah 70-30, di mana 30 itu operasional dan 70 adalah untuk pembangunan desa, saya yakin semua yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat desa itu pasti bisa diwujudkan melalui anggaran-anggaran yang telah disetujui, gitu loh. Terus yang berikutnya, sewaktu itu yang lebih menarik lagi, kita mengadakan kegiatan pembangunan jembatan perintis atau jembatan gantung yang kita lakukan di Cirebon. Itu sebetulnya kita fokusnya adalah desa-desa tertinggal, desa-desa terpencil, desa 3T, yang notabene-nya belum ada akses. Contoh di Kalimantan, Sulawesi, kemudian Papua, lalu ada juga Sumatera, Aceh, dan lain sebagainya. Itu banyak desa-desa terpencil yang notabene-nya sangat membutuhkan akses. Karena bagaimana bisa masyarakat di pegunungan, contoh kita pernah bangun juga jembatan sepanjang 130 meter di Luwuk Banggai, di mana itu menghubungkan desa terpencil atau KAT atau komunitas adat terpencil. Itu adalah keluarga-keluarga kita yang notabene mereka hidup di dalam
di dalam semak belukar atau hutan. Kemudian mereka kita kumpulin jadi satu untuk tinggal di sana bersama dan juga hidup bagaimana selayaknya kita pada umumnya. Yang notabene waktu itu kita bangun di suku Kahumamaon, Kabupaten Lubuk Banggai. Itu setelah kita bangun, alhamdulillah anak-anak mereka untuk akses ke sekolah sudah tidak lagi terkendala dengan air. Dan yang lebih utama dan perlu kita ketahui bersama, yang namanya aliran sungai setiap tahun itu pasti akan berubah. Nah, di saat musim penghujan atau musim banjir, tidak menutup kemungkinan bahwa sungai tersebut bisa menimbulkan korban jiwa. Karena contoh di Cukubang sendiri beberapa kali sudah pernah kejadian ada orang yang terseret arus gitu loh. Sampai akhirnya dari kampungnya Mas Iyuk ini dia pindah ke desa sebelah. Dan sewaktu jembatan itu selesai dibangun, dia menangis, Pak. Dia menangis, dia menyampaikan rasa syukurnya setelah semenjak dari dia kecil sampai dia usia 68 tahun, itu baru terwujud kemarin di tahun 2019. Ya, kita harapkan memang keberadaan YPO kemarin juga kita punya konsep Pancasila, di mana sila pertamanya, di mana kita selalu menghubungkan antara donatur, kemudian ada donaturnya adalah kita kemarin dari YPO, kemudian juga ada pemerintah desa di sana, lalu ada volunteer yaitu Vertical Rescue Indonesia yang track record untuk pembuatan jembatan sudah tidak dilakukan lagi. Vertical Rescue Indonesia itu punya impian untuk membuat 1.000 jalur jembatan, 1.000 jembatan gantung di Indonesia. Kemudian juga yang tidak kita lupa lagi adalah peran serta dari aparat sipil, anggota aktif ya, baik itu kepolisian, TNI dan lain sebagainya. Karena kita berharap program yang kita susun ini bukan hanya, betul tadi disampaikan Pak Iyuk, bukan hanya untuk satu atau dua golongan saja, tapi semuanya. Dan yang terakhir adalah peran serta dari masyarakat. Karena harapannya begini, kalau misalkan untuk masukan dari teman-teman di pemerintahan desa, betul tadi apa yang disampaikan oleh Mas Iyuk, dan saya juga pelaku giat sosial yang notabene-nya selalu bersinggungan dengan teman-teman di desa. Kita lihat sendiri masih banyak penggunaan atau alokasi dana-dana yang disampaikan di lapangan, tapi kemudian tidak tepat sasaran. Yang kalau boleh disampaikan seperti tadi disampaikan oleh Mas Iyuk, saya sedikit menambahkan, betul kalau bisa ada badan usaha di sekitar perusahaan itu kita rangkul, kita sampaikan ke depannya program-program yang notabene-nya bisa disinergikan. Tadi juga disampaikan sama Mas Iyuk, sama Pak Iyuk, dibutuhkan juga stimultan, dalam arti kalau nanti ada program yang akan dilaksanakan, betul jangan 100% digantungkan kepada donatur. Karena terkadang dari donatur juga ingin melihat bagaimana peran serta penerima manfaat yang notabene-nya desa yang nanti akan menerima manfaat bantuan dari luar itu bisa serius untuk merawat aset yang sudah diberikan oleh investor atau donatur. Karena yang diharapkan itu adalah keberlanjutannya gitu loh. Karena kalau misalkan dibangun kemudian tidak memiliki rasa memiliki atau sense of belonging yang tidak ada, niscaya akan sulit untuk merawat dan menjaganya. Karena kedepannya yang membutuhkan akses itu adalah bukan orang-orang dari luar, adalah bukan donatur atau bukan investor, tapi adalah masyarakat itu sendiri. Nah, di situ juga kunci atau clue yang bisa digunakan oleh teman-teman di pemerintahan desa atau di pemerintahan desa atau kementerian desa, bagaimana caranya bisa merangkul badan usaha atau stakeholder yang ada di sekitar perusahaan untuk bisa bersinergi mewujudkan desa sejahtera dan mandiri. Gitu Pak. Mungkin itu sedikit tambahannya dari
Terima kasih, luar biasa Mas Lukito. Ini jadi ada ide yang berkembang ini. Jadi ada ide yang berkembang. Ada masih yang dari monggo silakan. Ini saya perkenalkan barusan tadi saya ajak gabung Mas Lukito, Mas Wisnu. Beliau adalah representatif dari YPO yang tadi saya bilang Young President Organization. Itu adalah organisasi yang isinya adalah person-person di level BOD, bahkan juga owner perusahaan-perusahaan besar ya yang tergabung di situ, termasuk presidennya Mas Wisnu, yang Sritek ya, Pans Brothers, kemudian dari Mas Wisnu dari Kencana Group, dan dari banyak perusahaan-perusahaan besar gitu yang ada kontribusi itu. Saya juga sebetulnya mengundang Mas Heri itu dari MNC Peduli juga, kalau memang nanti bisa ada waktu. Mas Heri. Oh, Mas Heri, monggo, Mas Heri. Wah, ini luar biasa. Mas Heri, monggo. Biar masuk TV, Mas Heri, padahal yang punya TV juga dia. Monggo Mas Heri. Mas Heri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mas Heri. Mas Heri, boleh nggak kameranya biar tambah ganteng. Nah, sip. Aduh, sesama orang Temanggung. Kopiannya ngeri, kopiannya. Ya. Oke, Mas. Mas. Ngopi dulu. Saya Heri. Saya Rias CTI. Selama ini ngopi dulu biar melakukan kegiatan sosial bersama saya Pak Mas Lukito, Kang Yu, mungkin dan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi Halo Mas Yu. Halo. Iya. Monggo lanjut Mas. Ngopi dulu, ngopi dulu Pak. Nggih. Monggo, silakan. Lanjut Mas. Dan di ruang tunggu aja. Monggo Mas Heri. Mas Heri. Aduh. Halo Mas Heri, mana ini Mas Heri? Mas Heri, silakan Mas Heri. Sudah kita unmute dari sini. Maaf, tadi ada gangguan tukang kopi. Nggak apa-apa. Saat ini saya hanya monitor aja dulu. Mungkin kalau dari sisi ini yang punya program jembatan dari MNC Peduli, mosok tuh cuma ayolah Mas, sepatah dua 200 kata. Oke. Ini Mas, ini menurut saya jadi penting karena apa? Karena ternyata respon teman-teman luar biasa. Ada teman-teman yang merasa perlu untuk kemudian belajar tentang bagaimana bisa berhubungan dengan CSR dan seterusnya. Karena kita punya banyak teman-teman komunitas peduli desa yang kadang-kadang mereka kesulitan untuk bisa berkomunikasi atau berinteraksi dengan mereka-mereka yang punya anggaran untuk membantu. Mungkin salahnya adalah di kita juga pas bikin proposal, ternyata lagi warganya ora doyuran mengarep jaluk umpamanya kayak gitu lah. Monggo Mas Heri diberikan pencerahan pagi ini. Kalau dari sisi saya, Mas, jadi kalau dari saya adalah dari segi publisitas ya. Jadi kami selama ini memang bikin beberapa jembatan, tapi itu adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan, salah satunya dengan Mas Wisnu itu yang selalu menggandeng kami. Selain jembatan, kami juga ke desa-desa seperti dengan PT Dulton. Saya juga bergabung dengan Ikatan Dokter Indonesia, atau ada PDUI juga, Persatuan Dokter Umum, dan lain-lain. Yang penting kalau yang ada yang ingin, yang ini kan ini CSR ini sifatnya untuk menularkan kebaikan ya Pak.
Nah, kalau yang mau berpartner dengan kami sangat terbuka sekali, gitu aja. Tapi untuk detail-detail mungkin nanti bisa kita bicarakan langsung saja. Gitu, Mas. Nah, ini luar biasa nih TV luar Desa. Biasa. TV Desa luar biasa ini. Enggak, jadi yang saya perlu sampaikan di sini Kepoin Desa tiap jam 10 sampai jam 11 itu memang harapannya adalah kita bisa mempertemukan para pihak yang punya semangat punya semangat untuk memuliakan desa. Dan semangat TV Desa kita bawa adalah kita hanya ingin mengabarkan yang baik-baik saja. Jadi kalau ingin berita buruknya desa, ada Pak Kades selingkuh, atau ada perangkat desa yang narkoba, atau ada korupsi dan seterusnya, saya pastikan kerabat desa tidak akan mendapatkan beritanya di TV Desa, karena di TV Desa hanya akan mengabarkan berita-berita baik dan inspirasi-inspirasi baik. Kalau ada hal yang negatif, itu dalam konteks kita ingin menyampaikan sesuatu yang kemudian memberikan konklusinya. Seperti beberapa waktu yang kemarin kita di Kepoin Desa ada juga forum spesial, kita bikin Kepoin Desa spesial itu konteksnya adalah ada pencermatan tentang undang-undang dari teman-teman. Akhirnya oke, yuk kita bikin, tetapi di situ you punya solusi apa yang akan dikerjakan dan seterusnya. Jadi bukan hanya buang kabar-kabar buruk dan seterusnya. Mas Yu, ada yang ingin ditambahkan lagi, monggo? Saya kira di balik semua itu, ya, di balik yang paling utama itu adalah passion kita, ya. Ya tadi saya bilang bahwa ini mungkin bisa menjadi satu role model bagi desa-desa lain atau bagi daerah-daerah lain untuk bisa merangkul potensi-potensi masyarakat yang ada di perantauan, ya, untuk kemudian bisa membangun desanya, tidak lupa dengan desanya. Itu yang pertama. Yang kedua, namun bagi saya terutama itu apapun program itu kita tidak mau dalam memposisikan diri sebagai center class, ya, yang datang dari kota bawa sekarung mainan diberikan kepada desa, bagi-bagi senang desa, terus nanti besok minta lagi, itu kita tidak mau seperti itu. Kita memposisikan diri sebagai stimulan, ya, memposisikan diri sebagai dorongan, karena yang kita bangun itu bukan hanya sekedar fisik atau infrastruktur, tapi adalah karakter. Tadi saya bilang makanya harga diri, ya. Masa sih gitu loh yang akan menerima manfaat? Mas Wisnu bilang, kalau Mas Wisnu dan teman-teman dari YPO, Mas Heri, saya sendiri itu setelah saya menyerahkan bantuan itu sudah dengan dunia saya sendiri. Yang akan menerima manfaat untuk seterusnya adalah warga desa. Maka ya masa dong Anda tidak berkontribusi, gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu adalah saya kira itu membangun jejaring, ya. Masalah legal, membangun jejaring itu perlu kita kuatkan, ya, kita kita bina terus secara terus-menerus, dan saya kira forum seperti yang Mas Suryo ini buat itu adalah merupakan salah satu cara yang jitu untuk kemudian bisa mempertemukan saudara kita yang jauh di desa terpencil misalnya dengan orang-orang di kota yang memiliki berbagai sumber daya dan juga potensi. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Koco. Oke, terima kasih Mas Yu. Jadi luar biasa hari ini ada pencerahan kita tentang CSR. Jadi memang ini menjadi sangat menarik menurut saya ketika teman-teman yang mungkin punya keinginan untuk melakukan pembangunan di desa sementara di lingkungannya ada industri dan seterusnya, agak kesulitan berkomunikasi, itu menjadi bagian yang kemudian kita mulai menemukan nih kenapa bisa seperti itu. Oh, ternyata sementara ini perusahaan sudah mengalokasikan, tapi kemudian masuknya hanya untuk ke Kades aja umpamanya, atau mungkin masuknya hanya untuk ke pejabat-pejabat di kabupaten, atau masuknya hanya untuk kegiatan kabupaten, sementara kabupaten kemudian tidak juga
mendistribusikan untuk desa-desa di sekitar industrinya dan seterusnya. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Tanpa terasa waktu sudah di penghujung 11.00. Teman-teman yang ada di grup di Zoom meeting, kita nanti akan buka setelah ini. Tadi saya sempat menyapa teman yang dari Tulungagung tadi dari DPMPD, tapi karena waktu terbatas mungkin nanti kalau teman-teman dari Pemda Kabupaten atau dari teman-teman dari ini ada juga dari BUMDes Indramayu dan seterusnya, nanti bisa ngobrol lanjutan ada di Zoom meeting bersama Mas Iyuk. Tapi saya punya keharusan atau punya kewajiban menutup acara ini karena sudah pas jam 11. Sampai di sini, terima kasih Mas Iyuk. Untuk keperluan tayangan kita akan berhenti sampai di sini, tapi selesai ini di Zoom meeting masih kita akan berlanjut ngobrol-ngobrol supaya ada interaksi, ada komunikasi lebih lanjut untuk kemudian benar-benar Kepoin Desa memberikan manfaat untuk kita yang kepo tentang desa. Kerabat desa seluruh Indonesia, sampai di sini kita akan ketemu lagi setiap hari Senin sampai Jumat 10.00 sampai 11.00 Kepoin Desa dalam semangat memuliakan desa. Salam bahagia perangkat desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai bertemu besok hari. Terima kasih.